Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami hati yang mau beribadah bersama-sama di dalam ibadah PEX. Biarlah ibadah ini bukan hanya sebagai rutinitas kami, tetapi biarlah ibadah ini membuat kami semakin bertumbuh, baik di dalam iman kami maupun di dalam kasih di antara kami yang bersaudara. Tuhan, tolong kami ketika kami beribadah, ketika kami berdoa, ketika kami bernyanyi, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami. Kami bawa hamba-Mu yang akan menguraikan renungan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, biarlah Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, yang dapat kami mengerti. Kami boleh mengerti firman Tuhan, bukan hanya mengerti, kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati semua pengurus Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam PEX ini, bahkan Tuhan, berkati kami semua yang hadir, bukan hanya kami yang hadir, tetapi kami rindu Tuhan, banyak anggota PEX ini yang mempunyai satu kerinduan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan Bapa, waktu di depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan hadir di tengah-tengah dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan. Engkau yang menjaga seluruh perangkat elektronik yang ada di rumah-rumah sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita lanjutkan satu pujian abang kakak sebelum doa syafaat ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Kita masuk dalam doa syafaat, Abang Kakak, berhubung karena Kak Eli mungkin belum bisa gabung, saya akan pimpin dalam doa ya. Kita mari berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami diingatkan oleh tema hari ini dan juga dengan lagu yang kami nyanyikan barusan bahwa kami mau setia kepada Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya hari ini kami diingatkan kembali mengenai kasih kami yang semula. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami juga mau bawa bangsa-bangsa Tuhan. Kami melihat keadaan di dunia, di pelosok-pelosok, di kota-kota tertentu, di negara-negara tertentu Tuhan, banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan karena pandemi yang sudah terjadi selama 2 tahun lebih Tuhan. Banyak bisnis-bisnis yang hancur Tuhan, dan ada indikasi banyak ahli-ahli berkata bahwa akan ada resesi besar yang akan terjadi di seluruh dunia. Tapi kami berdoa Tuhan, biar berkat-Mu lah atas setiap bangsa-bangsa. Engkau menjamah semua pemerintah-pemerintah yang ada di bangsa-bangsa Tuhan. Biar Tuhan yang menolong sehingga rakyatnya bisa bekerja sama Tuhan. Dan semua bangsa-bangsa, pemerintahan-pemerintahan bisa Tuhan oleh tuntunan dan belas kasihan Tuhan bisa melewati semua ancaman-ancaman ekonomi yang mungkin akan terjadi Tuhan. Berkati Bapa. Demikian juga kami berdoa buat bangsa Rusia dan Ukraina Tuhan yang masih terus ada terjadi peperangan di sana Tuhan. Tuhanlah yang menjamah, campur tangan-Mu Tuhan. Lakukan perkara ajaib Tuhan. Tuhan yang menjamah pemimpin-pemimpin pemerintahan di sana Tuhan. Bahkan pemimpin negara lainnya Tuhan. Untuk bisa membantu menyelesaikan konflik yang ada di daerah sana. Dan efeknya sudah sampai ke Eropa dan lainnya Tuhan. Bahkan ke bangsa-bangsa lain. Tuhan tolong. Biar efeknya juga diredam Tuhan. Sehingga dunia semakin kembali bisa lebih baik, lebih kondusif Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah bangsa-bangsa dunia. Kami tahu Tuhan mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Oleh karena itu Engkau juga yang menjamah dan mengirimkan utusan-utusan-Mu Tuhan, untuk Engkau menjamah setiap bangsa-bangsa Tuhan. Demikian juga ada bangsa kami Indonesia. Berdoa buat keselamatan bagi Indonesia. Berdoa buat pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Berdoa buat penanggulangan COVID yang ada, yang kami bersyukur sudah semakin baik Tuhan. Penyebarannya juga semakin kecil Tuhan, hari lepas hari. Kami berdoa biar Tuhan terus menjaga bangsa kami ini. Biarlah COVID-19 itu benar-benar hilang dari negeri kami Tuhan. Kau berkati terus pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia bekerja sama untuk itu tidak menjadi suatu pandemi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga, berdoa buat ekonomi bangsa kami untuk bisa kembali pulih sepenuhnya. Berdoa buat kerukunan beragama Tuhan. Berdoa buat partai-partai yang ada, terlebih sebentar 2024 akan pemilihan presiden yang baru Tuhan. Dan mulai sekarang sudah kami lihat geliat-geliat daripada partai-partai dan orang-orang komunitas-komunitas Tuhan untuk mendorong yang dia dukung Tuhan untuk menjadi presiden. Kami berdoa Tuhanlah yang bekerja dari saat ini sampai nanti tunggu pemilihan daripada presiden Tuhan. Kau pilihkan presiden dan wakil presiden yang daripadamu. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, jauhkan daripada segala aksi-aksi terorisme Tuhan, jauhkan daripada aksi-aksi liberalisme Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan faktor-faktor LGBT dan lainnya Tuhan yang sudah merakyat di kota-kota besar Tuhan. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia, berkati gereja-gerejamu Tuhan, biar gereja-gerejamu mau bersama bergandengan tangan, bukan hanya melihat
gereja lokalnya masing-masing Tuhan, tapi berdoa bagi kotanya, bagi provinsinya, dan bagi bangsanya Tuhan, bagi bangsa Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh berdiri bersama-sama berdoa Tuhan, berdiri in the gap Tuhan, berdoa bagi bangsa kami Tuhan, biar Indonesia dipulihkan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan juga Tuhan teman-teman yang hari ini hadir, abang kakak yang hari ini hadir. Berkati Ito Septi dan keluarganya Tuhan, berkati berlimpah, berkati Kak Trisna dan keluarga Tuhan, khususnya bergumul mengenai sakit penyakit yang kakaknya Kak Trisna alami saat ini Tuhan. Tolong berikan kelegaan, berikan kemudahan Tuhan, jamah Tuhan, hiburkan Tuhan. Terima kasih, berdoa buat Kak Roli Silitonga juga Tuhan, berkati keluarga, berkati kehidupan, berkati anak-anak dan pergumulan kerinduan untuk memiliki cucu Tuhan. Tuhanlah yang buka kandungan dari setiap anak yang bisa melahirkan keturunan selanjutnya Tuhan. Berkati Bapa, berkati, terjadilah mujizat Tuhan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati, terima kasih buat Bang Santun, berkati kehidupan Bang Santun, berkati keluarganya juga Tuhan, berkati kehidupan pekerjaan, terus Kau bawa terus dekat kepadamu melayani Tuhan. Berkati Bapak, berkati Kak Desterina Tuhan, berkati keluarga, berkati kehidupan, pekerjaan, bisnis usaha, pelayanan, berkati berlimpah Tuhan. Terima kasih, berdoa juga Bang Pendeta Bilman Tuhan, dan keluarga, berkati Abang Tuhan, berkati kehidupannya, berkati anak, mantu, dan cucu Tuhan. Kau pakai terus, walaupun sudah pensiun Tuhan, Kau pakai terus menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Pakai hamba-Mu dan berkati berlimpah. Terima kasih, berkati Kak Emi juga Tuhan, berkati keluarga, berkati anak mantu cucu Tuhan, berkati. Kau tuntun terus, Kau hiburkan terus Tuhan. Terima kasih, berkati Bang Bolean, Bang Pendeta Bolean, berkati keluarga, berkati sekarang lagi sibuk Tuhan menyelesaikan disertasi Bang Pendeta Bolean, biar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Kau tuntun, Kau hiburkan, Kau berikan Tuhan semangat gairah yang daripada Tuhan. Berkati Bang Pendeta Bolean, Kau pakai juga dalam pelayanan lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat Bang Pastor Otto Tuhan, berkati kehidupan Bang Pastor Otto, keluarga, pelayanan, kehidupan Tuhan. Kau pakai, Kau hiburkan, Kau jagai, Kau lindungi, berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, dan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi hari-hari ini. Terima kasih buat Bang Pendeta Rudi Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya dan semua keluarga besarnya Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang membukakan pintu-pintu baru, pelayanan-pelayanan yang baru lebih dahsyat lagi Kau pakai Bang Pendeta Rudi. Berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Rita, berkati kehidupan keluarga dan semuanya Tuhan. Pelayanan kakak Tuhan yang sekarang lagi berada di Siantar juga Engkau menjagai. Biar apapun yang menjadi urusan kegiatan di sana Tuhan, Kau buatlah berhasil. Dan Kau pakai Kak Rita lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan Kau melindungi sampai kembali nanti ke tempat rumahnya Tuhan. Berkati Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bang Lidon Purba dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Engkau yang mengenal hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang tahu keluh kesah hamba-Mu ini. Dan Engkau juga yang akan sanggup memuaskan, memulihkan, memberikan yang terbaik. Berkati Bang Lidon Tuhan. Terima kasih, kami bawa juga seluruh anggota PAX dan keluarga Tuhan yang sedang bergumul hari ini dengan sakit penyakit. Tuhan sembuhkanlah. Yang sedang bergumul Tuhan karena kehilangan anggota keluarga, kekasih-kekasih Tuhan, karena kembali kepadamu Tuhan, Kau hiburkan juga Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. Yang sedang bergumul mengenai anak, mengenai biaya keuangan dan lainnya, Tuhan cukupkanlah ya Bapa. Kami berdoa hari-hari ini biarlah anggota PAX dan keluarga mencari Tuhan. Ketika kami bersekutu bersama-sama di hari Senin atau hari Sabtu Tuhan, biar Kau bawa teman-teman PAX Tuhan untuk datang Tuhan. Persekutuan alumni semansa Kristiani dan Katolik dan siapapun yang percaya Tuhan datang bersekutu bersama-sama Tuhan. Biar kami kembali teguhkan, dikuatkan Tuhan. Berkati yang berulang tahun, Kau berikan umur yang panjang, kesehatan selalu. Satukan kami dengan unity, hanya untuk mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa-doa kami ini Tuhan. Karena kami panjatkan semuanya ini hanya dalam satu nama, nama yang luar biasa, nama yang olehnya kami diselamatkan. Nama yang manis itu, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Gelora Kasih Mula-Mula oleh Ito Septi ya.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dengan tema Gelora Kasih Mula-Mula, ya. Dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 aja. Tapi sebelumnya kita berdoa kembali kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dari Senin yang lalu sampai hari ini Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami
dengan sukacita yang luar biasa, dengan kesehatan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan dari hati kami yang paling dalam selain ucapan syukur kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau bisa pakai untuk menegur bahkan mengingatkan setiap kami. Supaya kami semuanya Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang tersulit bagi kita adalah sama-sama kita tahu ya bahwa kita mengetahui atau melihat kasih seseorang kepada kita itu sudah memudar. Ya, pasti sakit ya kalau orang yang kita cintai kasihnya itu udah dingin, udah memudar ya Saudara. Setelah salah satu ibadah minggu ada seorang ibu datang kepada saya, dia bilang dia mau bicara, dia mau ngomong. Saya lihat sepertinya ibu ini ada persoalan sehingga saya menyetujuinya. Lalu dia mulai bercerita bahwanya ibu saya benci suami saya ya. Saya benci suami saya pokoknya sekarang benci segala keberadaannya. Saya nggak suka lihat penampilannya sekarang. Saya nggak suka kalau dia ngomong dikit aja ya. Saya nggak suka cara dia sekarang memperhatikan saya. Pokoknya tidak ada lagi yang bagus yang bisa saya lihat dari suami saya, katanya. Loh, terus saya bilang, apakah selalu seperti itu, ya kan? Lalu ibu itu mulai berpikir ya, enggak Bu, dulu enggak gitu loh ya. Dulu suamiku tuh baik, suamiku tuh peka akan apa yang aku mau ya. Suamiku tuh sensitif, perhatian ya, dan sangat indah saat-saat kami bersama dulu. Kalau saat kami menghabiskan waktu kami berjuang bersama-sama ya, waktu kami dulu mula-mula menikah gitu, demikian ya, awal perjuangan kami bersama ketika kami memiliki anak dan berusaha ya mencukupi berbagai kebutuhan kehidupan kami. Lalu ada satu masa saat di mana kami sangat jatuh cinta ya, yang punya percakapan yang sangat intim, sangat dalam sekali antara saya dan suami saya gitu. Lalu kenapa dan kapan ibu merasa cinta ibu tuh bisa berubah jadi benci gitu ya? Saya juga nggak tahu kapan kan katanya. Apa yang terjadi saya juga nggak tahu ya. Sampai dia berkata pokoknya aku sekarang benci kepada suamiku, kata dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat modern kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu harusnya bahagia. Pernikahan itu harusnya indah, ya. Jauh-jauh deh kalau, pokoknya kalau punya suami udah nggak bisa bikin bahagia lagi, udahlah menjauhlah dari itu, gitu ya. Itu yang sekarang ditanamkan kepada pemikiran pada pasangan-pasangan. Apalagi ditambah-tambah dengan embel-embel sudah tidak ada
kecocokan. Itulah yang terjadi sekarang saat ini. Dan pernyataan-pernyataan simpel seperti itu, itulah yang merusak ratusan pernikahan, meninggalkan ratusan pasangan, ribuan, bahkan banyak sekali pasangan-pasangan yang meninggalkan pernikahan mereka karena pernyataan simpel seperti itu, yaitu aku tidak menemukan lagi kebahagiaan itu. Cintanya sudah memudar, ya, sudah suam-suam kuku, ya, udah nggak ada kecocokan. Itulah yang terjadi di banyak gereja juga saat ini, saudara. Dan contoh yang paling menyedihkan adalah saat seseorang kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Kehilangan cinta yang dulu bergelora kepada pelayanan dan kepada gereja. Dan kitab Wahyu ini menggambarkan sebuah gereja yang dulunya sangat antusias melayani Tuhan. Ya, banyak umat gereja sekarang sudah kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Ya, gereja di Efesus dulunya itu hanya beberapa orang, sama seperti kami dulu. Saya dulu tinggal di belakang Menara Bidakara waktu pertama-tama menikah di Pancoran, tetapi diutus ke Depok. Ya, nggak ada apa-apa, cuma 4 orang ibadah, suami khotbah, istri worship leader, anak-anak bawa persembahan, yang satu ya karena masih kecil tepuk-tepuk tangan aja. Nah, gereja di Efesus dimulai dengan beberapa orang. Dan ketika mereka mendengar khotbah Rasul Paulus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu mereka sangat antusias. Mereka hanya bertemu di rumah-rumah, ya. Mereka berdoa bersama, bersekutu bersama. Mereka saling berkunjung antara jemaat satu dengan yang lain, ya. Lalu mereka sangat bersemangat menceritakan tentang pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Itu menyebabkan kehadiran mereka makin lama makin bertambah, saudara. Ya, gerejanya menyenangkan dan penuh kasih. Jemaatnya saling memuatkan, saling membangun di dalam iman satu dengan yang lain. Lalu ketika tahun berganti tahun, segalanya mulai berubah. Sulit kita tahu kapan, mengapa itu berubah, ya. Entah bagaimana terjadinya seperti itu, mereka kehilangan antusiasme lagi, dedikasi, kegembiraan, semangat itu lagi. Itu mungkin bukan sesuatu yang mereka mau, tapi itu terjadi. Kasih mereka kepada Yesus, kepada gereja sudah memudar, saudara. Nah, perikop dalam Wahyu ini menegur kita. Mungkinkah hal yang sama terjadi pada kita? Ataupun kalau bukan kita, terjadi kepada ada mungkin anggota keluarga kita. Atau ada anak kita yang saat ini sekarang lagi suam-suam kuku. Saudara kita, kakak kita, keluarga besar kita, ya, kok kayaknya lagi nggak seperti dulu ya. Dulu dia deket banget sama Tuhan, seperti itu. Apakah ada di antara kita yang kehilangan cinta mula-mulanya? Dan perikop ini juga mengingatkan kita, saudara, bahwa jika kita menyadari ada sesuatu yang hilang dari kita terhadap kasih kita kepada Tuhan itu, kita perlu cepat-cepat sadar dan berbalik. Ketika cinta itu bergelora, ya, kita semua sudah menikah di sini, sudah pernah merasakan bagaimana geloranya cinta awal-awal, ya. Ya. Yesus bilang di Matius 24 ayat 12, ya, makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi yang menyebabkan dinginnya hubungan itu, baik kepada pasangan, kepada anak, dan kepada sesama, kepada jemaat, dicari tahu dulu apa itu. Kedurhakaan bisa macam-macam, ya, tafsirannya, saudara. Mungkinkah kasih kita kepada Yesus menjadi dingin saat ini? Nggak usah kita, mungkin keluarga kita ada di antaranya. Daud menulis dalam Mazmur 51 ayat 12, dikatakan, perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Karena Daud sadar ketika diselamatkan dari dosa, ketika kita diselamatkan dari masalah kita, dari pergumulan kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, maka output yang keluar dari
diri kita itu harusnya adalah sukacita, saudara. Jadi kalau sukacita itu udah hilang, ya, atau semangat itu sudah hilang, itulah yang kita cari tahu kenapa gitu ya. Di Mazmur 51 ayat 12 juga memberitahu kepada kita bahwa dikatakan Daud, kembalikan kebahagiaanku itu padaku. Karena Daud mengakui, aku telah kehilangannya dan aku harus mendapatkannya kembali. Bagus saudara, kalau kita merasa bahwa kayaknya aku udah suam-suam kuku nih Tuhan. Aku sudah jauh daripadamu. Kembalikan lagi Tuhan. Kasih mula-mula itu. Kebahagiaan yang ada, yang Tuhan hadirkan saat aku intim, dekat, intens dengan Engkau. Ya, karena aku ingin mendapatkannya kembali. Daud berkata demikian. Dan sukacita itu, jika hilang saudara, bisa kok datang lagi. Bisa dipulihkan kembali ya. Tetapi ada keputusan-keputusan, ada komitmen-komitmen yang harus kita ambil ya sebelum terlambat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan sukacita atau kasih kita yang mula-mula itu? Saudara, di ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kita perlu ingat bahwa kita tuh udah terhilang, udah mati dalam dosa ya. Tetapi kasih Tuhan itu selalu mengulurkan tangannya. Tuhan itu selalu membuka ya, membuka hatinya kembali, datang lagi kepada kita, memperkenalkan dirinya kembali kepada kita, saudara, supaya kita kembali ke jalurnya. Ingatlah ketika kita menjadi dulu pertama-tama cinta Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita dulu bergelora ya, mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, mengasihi semua tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah sukacita itu, saat itu komitmen-komitmen yang kita buat, yang kita janjikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, dan jangan kita melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Di ayat 5 kemudian dikatakan lagi, saudaraku, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kata bertobat ini sangat penting. Di dalam PLPB itu nabi-nabi berkali-kali mengatakan kepada bangsa Israel, bertobatlah, bertobatlah. Bahkan Yohanes Pembaptis juga mengatakan, bertobatlah. Ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus sendiri ketika pelayanannya mula-mula juga dia di dalam khotbahnya mengatakan bertobatlah. Saudara, kita harus membuat pertobatan itu sebuah kebutuhan bagi kita. Kita merasa kebutuhan kita tuh cuman makanan, minuman, pakaian, uang ya, untuk memenuhi segala sesuatu. Kita lupa bahwa kita sebetulnya butuh juga loh pertobatan ya dari kedurhakaan kita tadi seperti yang dibilang. Kita butuh bertobat dari dosa-dosa kita. Apa sebutkan, kita lah yang tahu ya, dalam kita perenungan kita di pagi hari, Tuhan aku sudah melakukan ini, baik di dalam pikiran, perkataan, bahkan yang jauh terselubung di dalam hati. Gitu. Kita terus bertobat hari demi hari. Dosa kesombongan, dosa keegoisan, keserakahan, ya, ketidaksetiaan kepada Tuhan, imoralitas, atau apapun, kita renungkan bersama. Juga kita bertobat dari kelalaian. Apa sih, kenapa sih bertobat dari kelalaian? Maksudnya apa kelalaian ya? Itulah masalahnya di Efesus. Ada hal-hal yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka tidak melakukannya lagi. Mungkin dulu kita rajin membawa perpuluhan kita kepada Tuhan setiap awal bulan. Kita rajin membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan setiap awal bulan. Kita rajin membaca firman, kita rajin punya waktu bersekutu kepada Tuhan. Tidak kita lakukan lagi, saudara. Lalai.
bertobat juga rupanya dari kelalaian. Itu yang Tuhan ingatkan dia di Wahyu ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau saya ingat ya, dulu tuh kita jadi dari 4 orang, terus ada nambah lagi keluarga, nambah lagi keluarga dari 20, 30, 40, demikian seterusnya sampai sekarang. Tetapi ada juga orang jemaat-jemaat itu yang mungkin karena marah kepada pelayanan kami, karena kecewa kepada pelayanan kami ya, atau gereja, mereka pergi ya, mereka lupa cinta mula-mulanya di gereja itu gitu ya. Atau kita juga bisa koreksi kepada diri kita, kepada apa nih, kenapa jemaat pergi gitu ya? Apakah kami tidak greget lagi pelayanannya ya kan? Apakah khotbahnya juga tidak greget lagi, tidak menyentuh lagi? Apakah kurang kunjungan kepada jemaat ya? Jadi kita mengoreksi cinta mula-mula kita itu kepada pelayanan, kepada Tuhan. Nah, di Efesus ini bahwa mereka telah kehilangan cinta pertama mereka. Itulah yang terjadi. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka ya berhenti melakukan hal-hal yang penting yang dulu mereka lakukan. Supaya apa? Supaya gereja mereka bertumbuh, nyata, hangat ya, udah nggak dilakukan lagi. Nah, itu yang diingatkan oleh kitab Wahyu ini kepada kita, saudaraku. Sekarang saudaraku, yang kita perlu tanya adalah, pertanyaannya pada diri kita adalah, apakah saat ini ya, kita masih punya gelora yang sama kepada Tuhan, kepada pelayanan, ya, kepada firman Tuhan? Apakah justru cinta kita itu semakin menipis, semakin pudar? Contohnya ibadah kita yang kita lakukan rutin setiap minggu pada saat ini. Seberapa penting kita rasa kita berada di dalam ibadah ini yang kita lakukan secara teratur setiap Senin. Atau kalau kita udah ngerasa jauh dari Tuhan, apa yang salah dalam diri kita? Suam-suam kukunya ini ya, ada apa gitu ya. Dan sebagai penutup saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini ya, atau nggak usahlah kita mungkin, karena kita saat ini sama punya kerinduan yang sama, bersekutu di sini, berarti bukan kita ya yang sedang suam-suam kuku atau lagi memudar cintanya kepada Tuhan, bukan kita, karena kita sepertinya orangnya yang setia ini saja saudara. Tetapi mungkin ada ya anak kita, kakak beradik kita, saudara kita, keluarga besar kita yang saat ini menjadi dingin, tidak memiliki komitmen dalam iman dan pengabdian kepada Tuhan. Mungkin ada dari antara kita ya mencintai orang lain lebih, atau mencintai hal lain yang lebih, atau aktivitas lain yang lebih daripada persekutuan dengan Tuhan. Saudara ingat, ayat terakhir ya, jangan abaikan kalimat Yesus yang mengakhiri perikop pada hari itu. Dia katakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Saudara, kalau saya pikir kaki Dian implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus ambil kesehatan. Tuhan Yesus ambil sukacita kita. Tuhan Yesus bisa ambil sekejap saja yang serba ada menjadi tidak ada, saudara. Dan sebelum itu terjadi, jikalau engkau tidak bertobat, katanya, ya, sebelum itu terjadi, maka harusnya kita bertobat. Harusnya kita punya gelora atau cinta mula-mula kembali, kita hangatkan kembali, kita panaskan kembali. Dan semoga firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1-5 ini menegur, mengingatkan kita, ya, mendorong kita untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita. Bertobat dan hidupkan kembali cinta mula-mula kita kepadanya. Dan mari kita lakukan sebelum hal itu terlambat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah membacanya, kami sudah mendengarkannya. Dan kiranya Tuhan,
Kami mau peka akan apa yang Engkau mau daripada firman-Mu Tuhan. Kami tidak memandang siapa yang mau menyampaikan, tetapi kami pandang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini menegur kami, untuk kami sampaikan mungkin kepada keluarga kami, anak kami, saudara-saudara kami, siapapun orang terdekat di antara kami, bahkan jemaat kami Tuhan, yang kasihnya kepadamu sudah mulai dingin, yang kasihnya kepadamu sudah tidak bergelora kembali kepada pelayanan, kepada gereja, kepada sesama, kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sudah mengingatkan kembali Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah kami mau pegang firman-Mu dan kami mau jalan di dalam koridor-Mu selalu, bahkan mau mencoba dan berusaha Tuhan, supaya kami tetap memiliki kasih yang mula-mula itu, yang hangat, yang bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ito. Thank you. Puji Tuhan. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya, Abang Kakak ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, topiknya bagus, baik sekali ya. Ya, saya sendiri terus-terusan memang ingat-ingat di kepala tentang itu, supaya jangan lupa untuk kembali melakukan yang biasa gitu. Kayak pacaran dulu lah, kalau kita lagi jatuh cinta kan pacaran aja, kerja itu aja dilakukan, nongkrong, jalan naik sepeda motor, makan ini sama pacar kan Mas. Sekarang kan karena sibuknya kita udah lupa pacaran. Jadi mungkin kita bisa pacaran tiap hari gitu. Iya, jadi demikian juga dengan Tuhan ya. Kita juga dulu baru lahir baru kan semangat kali, kemana-mana pun mau pelayanan boleh gitu ya. Mungkin ada yang mau kasih pendapat, pertanyaan atau komen, boleh silakan Abang Kakak volunteer, atau nanti kalau enggak aku tunjuk lah ya. Tapi nggak apa-apa, volunteer aja, toh nanti kena semua kok. Ayo, siapa duluan? Bang Santun dulu. Ya Bang Santun, gimana Bang? Lanjut dulu. Oh lanjut. Karoli, gimana Kak menurut Kakak? Silakan Kak. Belum di mute, masih di mute. Kadang kita memang suka suka lalai gitu ya, karena mungkin rutinitas jadi kita lalai gitu. Tapi kadang kita diingatkan ya, bersyukur ada Roh Kudus. Saya memang pernah saya sebulan kali ya hilang, maksudnya bukan hilang sih, nggak setia saat teduh. Jadi kata orang Sunda teh hare-hare gitu. Ya kalau senang saat teduh, kalau enggak ya udah, Tuhan juga maklum gitu ya. Tapi lama-lama saya bersyukur saya ditegur gitu. Loh, kenapa saya jadi gini ya? Umur semakin tua, terus kita nggak tahu ya, besok masih ada nafas atau enggak. Nah, saya minta ampun. Menurut saya ini bagus sekali mengingatkan saya. Tadinya saya rajin loh hafal firman. Setahun ini nggak tahu kenapa saya. Coba kalau misalnya hamba Tuhan ngomong ya, oh itu dapatnya misalnya Roma 8 ayat 28, oh ini pasti di sini gitu. Nah, jadi tadi saya diingatkan, iya kenapa saya nggak hafal firman? Karena pernah saya baca ya, kalau hafal firman menunda kepikunan. Terus kedua, hafal firman itu harus selama 1 hari 7 kali selama 7 minggu. Itu pasti ngelotok katanya gitu. Dan itu memang saya buktikan. Nah, jadi saya diingatkan kembali dari kemalasan saya diingatkan agar tidak malas lagi. Terima kasih. Thank you Kak. Ya ini memang teguran lah kalau kita mau terimanya, teguran buat kita lah. Kalau aku memang sengaja ku ingatkan diriku terus tentang ini supaya jangan lupa. Thank you banget Kak. Bang Rudi, Bang Pendeta Rudi, boleh kasih pandangan Bang? Belum di mute, belum masih di mute Bang. Oke, baik. Memang sebaiknya kita kembali ke kasih mula-mula, bagaimana kita jatuh cintanya dalam pelayanan ya.
apalagi kita semakin hari semakin berumur. Nah, kalau cinta kita dalam pelayanan berkurang, itu dia. Mulailah kita hati-hati. Tetapi kalau gelora kita terus melayani sampai umur yang katakanlah yang masih Tuhan kasih sehat, ya cinta itu harus kita kobarkan terus. Itu terlihat dari pelayanan kita. Saya kira itu benar. Kalau pelayanan kita menurun, nah itu sudah mulai itu warning itu. Warning ya. Ya, kita harus tetap bergelora. Nah, pelayanan apapun itu, kalau saya berprinsip yang namanya pelayanan tidak akan pernah ditolak. Itu udah prinsip dari awal. Jadi asal jangan bentrok. Yang apapun utamanya pelayanan pasti kerjakan. Karena itu kita dipanggil untuk itu. Jadi saya pikir kita diingatkan kembali, dan saya sampai sekarang masih on fire dalam pelayanan. Dia kemarin baru pulang dari Medan. Ini nanti mau balik lagi nih. Diminta terus nih. Jadi saya kira kita harus on fire pelayanan. Mantap. Mantap, thank you Bang. Ya, Bang ini keliling-keliling terus dipanggil melayani. Berkat luar biasa. Kak Desterina, kasih apa Kak komen? Ya, puji Tuhan, saya gabung lagi nih. Haleluya. Ya, terus terang aja, saya senang sekali tadi khotbahnya. Mengingatkan kita kembali, betul pelayanan itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi saya terus terang setiap jam 5 pagi memang saya punya tim doa ya. Jam 4 pagi itu tim doa subuh dari tim kami dari Kalibata City. Itu kami lakukan setiap hari, tidak pernah kami ketinggalan. Jadi jam 4 itu udah bangun. Nah, untuk pelayanan-pelayanan di luar saya belum pernah, tapi artinya kalau di kantor saya tetap membuat pelayanan gitu. Malah saya jadi ketua pelayanan di kantor. Nah, kita terus terang saya sebagai manusia biasa kadang-kadang memang ada mundur-mundurnya. Kadang ada acara apa pelayanan itu kita. Nah, sekarang saya tadi waktu mendengar tuh, aduh sedih banget rasanya. Kenapa ya sampai saya lakukan seperti itu gitu loh. Nah, jadi terima kasih ya Dek Septi, Pendeta Septi. Pelayanannya sangat bagus sekali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, thank you Kak Desterina. Ya. Teguran buat kita semua lah. Iya. Haleluya, thank you Kak ya. Oh, mau ngajak Kak Emi dulu nih ngomong. Kak Emi gimana? Kak Emi masih cinta pertama? Kalau saya sih dari dulu saya pelayanan di gereja itu adalah di pengurus gitu ya, sehingga itu harus saya pertanggungjawabkan bukan karena kepengurusan aja. Memang zaman kita masih muda memang semangat banget ya untuk pelayanan gitu. Iya. Tapi tambah usia gitu kan, ada keterbatasan kita gitu. Termasuk kalau di gereja gitu ada pelayanan misalnya sermon ina malam gitu, pelayanan keluar sedistrik itu memang tidak seperti yang dulu yang saya lakukan ketika saya sekum Pungwan Ina. Sehingga tapi saya jujur bilang kalaupun itu tidak bergelora gitu ya seperti yang dulu gitu, tapi saya rutinitas itu untuk pelayanan apapun semaksimal mungkin saya ikuti gitu ya. Dan memang itu sangat menggugah juga seperti yang dikatakan adik saya itu Septia gitu ya. Memang ada juga kadang faktor usia gitu, tapi kita tidak jadi jauh dari Tuhan untuk pelayanan gitu. Jadi pelayanan itu tidak di gereja aja, di lingkungan juga kita bisa dalam pelayanan gitu ya. Dan mungkin juga karena kita sudah semakin bertambah usia sehingga pelayanan kita tidak menggelora seperti yang dulu, itu saja saya pikir. Tapi pada jujur saja di hati kita itu pelayanan kita tidak berkurang gitu. Itu aja dari saya, Pendeta Boris. Terima kasih untuk firman tadi ya, Dek Septi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Terima kasih Kak, luar biasa. Thank you Kak buat komentarnya. Memang
usia, nggak tahu ya. Kalau kita bisa berdebat masalah usia ya gitu ya. Tapi kalau aku tengok kalau ada ama-ama udah tua dia, tapi pas jatuh cinta dia sama Brondong, itu kayaknya nggak ada istilah umur itu Kak. Jadi kalau udah jatuh cinta, udah ama-ama gitu ya, walaupun udah 60 tapi jatuh cinta lagi, itu balik lagi semangatnya luar biasa. Sisiran bisa 7 kali sehari itu. Jadi memang betul kalau menurut aku memang umur itu mempengaruhi dalam arti tenaga ya. Kayak dulu kita kan kalau pelayanan bisa 2 hari berturut-turut kurang tidur. Sekarang aku 1 hari aja udah khotbah 2 kali atau 3 kali berturut-turut aja udah lemas sekali kurasa gitu. Dulu kan bisa seharian. Memang itu pengaruh, tapi mudah-mudahan tidak semangatnya ya. Thank you Kak Emi. Bisa Bang Pendeta Bolehan monitor? Bang Bolehan? Hadir, Pendeta Boris hadir. Silakan Bang, kasih dulu masukan, komen, pandangan tentang kasih semula Bang. Ahamadohor Nopuang. Sekarang ini aja saya lagi menghadapi inilah ini kan udah saya beritahu juga lagi mengerjakan bab 4 ini. Bab 4 namanya kita. Benar-benar. Iya. Kadang-kadang malah meragukan diri malah. Iya. Bisa itu dalam arti. Iya. Nah, iya. Langsung ke Pak Jono itu hujaha bibeli bertanya ngau. Jadi memang tidak gampang dan aku ya memang program ini ya harus diakui bahwa pelaksanaan program ini tidak gampang melaksanakannya. Ini yang sedang saya hadapi ini. Kira-kira begitu dulu keadaan yang saya hadapi, makanya kalau ada menawarkan pelayanan, loh. Memang benar-benar, tapi ya ini juga sebenarnya bagian dari pelayanan itu juga toh. Betul. Melaksanakan nomor psikolog. Iya. Kalau aku merasa dan menganggap itu sebagai bagian dari pelayanan, kira-kira gitu, Pendeta Boris. Betul. Oke Bang. Mungkin bagi yang belum tahu, Bang Bolehan lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan bab 4, bab 5 disertasinya. Sama kayak aku memang juga lagi bab 4, bab 5. Aku sebenarnya nggak kelihatan ketawa-ketawa gini. 3 minggu yang lalu rambutku banyak Kak, Bang. Tapi hilang gara-gara itu. Canda. Memang kayak gini dari dulu rambutku nggak ada. Semangat ya Bang Bolehan ya. Ya saling mendoakan lah kita. Aku juga lagi hektik. Iya. Ya. Oke coba siap. Sama-sama. Aku nyapa Kak Rita dulu. Kak Rita, monitor Kak Rita. Kak Trisna. Oh itu nanti yang menutup semuanya sih. Kak Rita. Agak jelek banget sinyalnya di sini. Pendengar aja deh. Pendengar itu. Oke Kak. Ya siap. Mungkin aku sapa dulu, baru kali ini aku lihat kayaknya Bang Lidon Purba. Shalom Bang. Monitor Bang. Shalom. Si Lidon angkatan kaku. Ya, apa kabar Sele? Sehat ya? Baik, terima kasih Le. Ya. Kenal kok sama itu Septi kan? Satu kelas kami. Satu kelas kalian, iyalah. Kenal lah, satu kelas di SOS. Nah, kasihlah masukan itu bro. Ini angkatan kami sama kakak, angkatanku, angkatan 91, Lidon. Iya. Silakan bro, tentang temanya yang dikasih itu Septi. Iya, terima kasih lah itu Septi, sudah ingatkan lagi kasih mula-mula. Baru kali ini ikut bergabung acara ini, diingatkan supaya kasih mula-mula, benar juga. Jadi ya mudah-mudahan punya kesempatan lagi di minggu berikutnya untuk bisa bergabung. Kami cukup jauh juga, jadi kadang-kadang sinyal juga tidak lancar.
sama seperti Kak Rita tadi bilang begitu ya. Di mana, Sinyal kami Tok? cukup Di mana, Le? Di mana kami posisi? di Kupang. Oh, di Kupang. Oh. Di Kupang. Iya. Itu dia. Makanya kadang-kadang seperti beberapa minggu lalu saya mau gabung tapi pas lagi di lokasi yang sinyalnya tidak lancar. Jadi terima kasih hari ini bergabung tapi diingatkan untuk kasih yang mula-mula. Terima kasih lah. Itu memberi semangat baru. Mudah-mudahan di minggu depan masih bisa ikut lagi ibadah seperti ini. Saya menguatkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Baru ikut hadir langsung dapat ini nasihat yang bagus sekali. Terima kasih. Oke, Le. Thank you, Le ya. Okay, thank you. Biasanya memang biasanya memang tiap kali ibadah kita nasihatnya bagus-bagus kok. Jadi datang lagi, Le. Selalu dapat berkat ya. Iya, dapat berkat gitu selalu ya. Mungkin aku sama, ya thank you bro. Bang Pastor Otto boleh Kak saya something? Ya. Hah? Yang lain dulu. Kalau gitu tinggal 2 lagi nih, Bang Bilman sama Kak Trisna dulu, Kak Trisna. Kak Tris, gimana kakak menjaga kasih semula itu, Kak? Cie. Semua Kak, simpulkan Kak. Masih belum kedengaran suaranya. Ayah. Terima kasih Pendeta Septi untuk renungan singkatnya, sangat membangun. Yang pertama saya mau ngomong gini, kalau bicara tentang kasih cinta pertama, aku nggak pernah luntur karena belum luntur udah meninggal dia, jadi udah bye-bye. Belum luntur dipanggil Tuhan ya. Bye-bye kan. Sorry bercanda ya. Jadi kalau bicara pelayanan selalu menggebu-gebu, ini sekarang yang saya mau bertanya sekarang. Karena kan sebenarnya saya ini posisinya ketua kaum ibu di gereja saya. Waktu itu bisa karena Zoom ya, karena COVID gitu. Nah sekarang kan sudah onsite gitu. Sementara saya ketua kaum ibu gitu. Tapi kemarin karena kakak saya sakit kan, jadi saya di sini gitu ya, nggak bisa beraktivitas yang saya sudah terima gitu. Nah kemarin secara terus terang saya ngomong ke gereja, gimana kalau saya meletakkan jabatan saya sebelum selesai periodenya gitu ya. Nggak boleh Kak, nggak boleh Bu, karena itu kan diberkati katanya, itu kan ditabiskan itu gitu kan. Jadi gimana ya, sementara ini sebenarnya pertanyaan ini juga ada berkecamuk di saya sendiri gitu. Apakah pelayanan saya ini seimbang dengan tanggung jawab saya sebagai ketua kaum ibu gitu. Ketua kaum ibu itu soalnya cukup berat ya, karena problem ibu-ibu itu banyak gitu. Kebetulan saya juga nomor 2 tertua di gereja saya gitu ya. Jadi memang kalau didelegasikan ke yang muda-muda, semua mereka udah punya tugas masing-masing gitu. Makanya pertanyaan saya ke pastor-pastor semua, apakah pekerjaan saya sekarang gitu ya, yang menjaga kakak saya ini gimana ya? Kasih kepada Tuhan ya, implementasi dari kasih kepada yang terbenar terbaik gitu ya. Bukan terbenar terbaik gitu, udah benar gitu. Sementara tanggung jawab saya tinggalkan gitu. Tapi satu sisi dia di sini juga tidak ada siapa-siapa gitu. Gimana ya? Gitu, itu pertanyaan saya. Maaf Pastor Rudi, saya nggak bisa menyimpulkan, soalnya saya mau bertanya nih. Mungkin ada abang kakak itu yang bisa jawab atau saya jawab? Tidak boleh saya. Oke, jadi
kita hidup itu sebenarnya Kak, kalau aku ngelihat ya, kita hidup itu kan adalah prioritas ya. Kita itu hidup itu kan bagaimana kita menaruh prioritas, selalu begitu. Ya Tuhan, keluarga, pekerjaan gitu. Tapi juga ada faktor-faktor yang urgent sama penting gitu kan. Jadi kalau kita di manajemen juga ada istilah itu, mana yang urgent, mana yang penting gitu. Jadi kadang-kadang yang penting, urgent gitu ya, berarti ini harus duluan. Tapi ada yang penting tapi nggak urgent, kita tunda dulu. Tapi ada yang urgent kali tapi nggak penting, nah itu kita delegasikan biasanya. Misalnya, ini urgent tapi nggak gitu penting, nah kita punya wakil, punya anak buah, nah kita delegasikan gitu biasanya. Jadi kita belajar memanage lah. Kalau dia udah nggak urgent, nggak penting, itu nomor yang paling bawah. Itu kadang-kadang membangun prioritas kita. Kalau aku sih sebagai orang yang berkeluarga, yang kakak lakukan menurut aku ya, sudah cocok prioritasnya mendahulukan kakak sendiri gitu. Karena mungkin itu penting tentu ya, dan urgent juga kan lagi sakit, dan nggak ada orang lain yang lebih cocok untuk merawat gitu. Udah menurut aku itu nomor satu. Tapi kan ada tanggung jawab yang lain. Nah tanggung jawab lain itu memang ada, kalau memang nggak bisa dikasih, ya mungkin dicek apa poin-poinnya, kerjaannya bisa urgent kah? Kalau urgent bisa dilakukan dari jauh kah gitu? Atau ada yang bisa didelegasikan. Kalau nggak dikasih dilepas sih bisa. Biasanya kan punya wakil Kak. Ya, wakilnya itu yang disuruh menangani langsung. Nanti bisa kakak kasih masukan-masukan lewat jarak jauh gitu. Mungkin itu sih menurut aku ya, pandanganku. Mungkin hataki atau taban gitu. Mungkin ada yang abang kakak yang mau nambahin dari segi pengaturan waktu, silakan. Kalau aku lihat gini ya, aku ingat tentang ketika seorang wanita menumpahkan minyak wangi ke kaki Yesus, terus ada yang protes tuh Yudas, katanya kan ini lumayan buat dijual 300 dinar dan bagi orang miskin. Terus kemudian Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, tapi yang dilakukannya adalah menyatakan rasa kasihnya. Saya melihatnya itu begini, pekerjaan pelayanan itu selalu ada, selalu disediakan, tapi ketika kita melakukan kasih itu enggak selalu. Ya kita nggak tahu kan umur manusia, tapi kita coba lakukan dulu yang terbaik gitu ya. Itu bentuk kasih, karena juga kembali kepada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihlah Tuhan dan segala senang hati dan seterusnya, dan kasihlah sang manusia. Saya kira ini implementasinya. Jadi itu bagus itu. Bagus. Yang dibilang penelitian Boris itu dari segi manajemennya. Yang ini saya sampaikan ini dari segi kasih itu. Jadi kita kasih mula-mula itu juga tidak pernah tetap berada pada kita, dan kita implementasikan tetap. Jadi kasih mula-mula itu bukan kasih mula-mula, cinta itu memang tetap ada pada diri kita, cinta kepada Tuhan, dan kita implementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah yang dilakukan itu Trisna ini kepada saudaranya. Jadi kalau soal jabatan, silakan seperti yang tadi kan bisa dilakukan delegasi atau next time, tapi yang ini yang sedang dibutuhkan hanya sedang ada di hadapan muka, itu yang perlu ditangani. Setuju. Gitu ya Kak Tris, aku setuju banget apa kata Bang Oto. Oke, terima kasih Pastor Oto, Pastor Boris, terima kasih banyak. Ya, mungkin aku sapa Bang Bilman, monitor Bang Pendeta Bilman. Boleh dikasih masukan. Halo Bang. Ya. Terima kasih. Bagi saya pemilihan tema dan nasnya ini bagus ya, itu Septi, saya senang. Dan memang saya pikir terutama buat kita yang sudah berkeluarga lah dulu, saya katakan tema ini sangat bagus. Karena saya amati dari tadi Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, pengertian kita tentang pertobatan berbeda dengan kalau itu kita katakan kepada orang yang moralnya tidak baik. Jadi ini tidak menyangkut masalah moral, ya kan? Karena yang dikatakan oleh penulis Wahyu ini tentang jemaat Efesus adalah jemaat yang memang bagus, melayani juga,
Cuma memang yang kita lihat, yang ditegur oleh Tuhan adalah cara pengungkapan tentang kesalahan. Di sana saya lihat, kelihatannya mereka di sana dia. Jadi kasih mereka mengendur, gitu ya, melemah, dan itu terlihat dalam cara mereka menyatakan kesalahan. Jadi yang seharusnya kita yang mempunyai kasih mula-mula itu dapat mempertahankannya kepada istri atau kepada suami misalnya, kita akan tetap dapat dengan sabar mengatakan kesalahan. Nah, tapi kelihatannya ketika kasih itu lalu mengendur, maka kita menjadi orang yang tidak sabaran. Ya, suka marah gitu ya, suka marah dan suka mencari kesalahan. Barangkali ini saya langsung menghubungkan dengan diri saya, dengan istri saya, atau dengan anak-anak saya. Nah, ini barangkali yang sangat relevan ya untuk kita berlakukan ya. Jadi benar itu. Mungkin juga sih karena usia bertambah, maka orang mungkin menjadi semakin tidak sabar. Nah, tapi hati-hati, ayat ini mengatakan, mengingatkan saya bahwa ketidaksabaran itu barangkali kelihatannya adalah karena kasih kita yang semakin menyusut. Ya, jadi saya menangkap ini sebagai satu pemberitaan yang sangat relevan, yaitu saya senang sekali. Pemberitaan yang sangat relevan bagi kita yang sudah menikah mungkin 30 tahun, 40 tahun, seperti kami sudah 44 tahun, ini menurut saya sangat, jadi semacam konseling pasca nikah nih. Ya, semacam konseling pasca nikah ini menurut saya sih, kita diingatkan kembali supaya kita tetap menggelorakan kasih mula-mula itu. Betul. Ya, makasih. Wah, luar biasa. Ya, setuju banget, Bang. Jadi bukan 44 tahun aja, Bang, yang butuh ini. Aku yang 24 tahun juga. Nggak ada cerita lah. Kita semua butuh ini, karena kalau nggak, kepleset kita kan. Kalau nggak, Betul. Bang Pastor Otto lah, belum komen nih Bang Pastor Otto tentang ini. Udah banyak, udah bagus itu semua, sudah bagus semua itu yang paling itu buat kita ini kan Bang Bilman barusan bilang itu. Kadang-kadang untuk kita ini juga sendiri boleh kasih mula-mula kepada Tuhan, juga kasih mula-mula tentang keluarga. Keluarga mau pasang. Oh iya, kalau perlu istri itu kayak kita pacaran aja gitu kan. Iya. Selalu indah, selalu yang terbaik. Seperti yang dibilang kita katakan itu istri masa muda kan, istri jadi selalu pokoknya walaupun umurnya sudah 50 tetap seperti umur 27 gitu kan. Jadi lanjut lah, ini memang menarik, aku dengarnya senang aja dari tadi, senang dengerin. Bagus semua ini komennya. Lanjut yang lain, nanti waktunya habis. Waktunya semua udah kasih komentar. Jadi memang itu Rudi belum. Bang Santun yang belum, Bang Santun. Iya. Bang Santun belum. Tadi Bang Santun katanya lanjut atau ada Bang? Udah ada sekarang muncul. Udah terwakili. Udah. Tapi senang evangelis Septi, senang bisa malah pencarian kan. Sekarang udah bisa dengar kasih redungan. Puji Tuhan. Iya. Selamat melayani. Komennya apa toh? Komennya apa katanya Bang? Ya. Kata Kak Roli, komennya apa? Santun kalau kalau bicara wahyu kan itu sangat agak sedikit dalam, termasuk soal kakidian tadi, tapi sedikit tadi sudah disinggung evangelis soal apa itu aplikasi dari kakidian tadi. Terima kasih udah itu yang agak sedikit kalau kita baca tadi memang agak, kalau kita bicara wahyu kan agak dalam ya pemahamannya. Cuma salah satu tadi itu soal kakidian, tapi sudah dikasih ilustrasi sama evangelis tadi Septi, ada evangelis pemahaman soal kakidian tadi. Itu aja. Puji Tuhan, terima kasih. Thank you Bang. Ya. Ya, konseling dia tuh. Kenapa Tris? Kenapa? Nggak perlu konseling perkawinan.
Dia mah bulan madu terus sama ini. Ada bulan madu sesi terus khusus. dia. Ada sesi Kayaknya khusus. bulan Ade. madu terus kalau Bang Santun. Aduh, makasih. Ade Septi. Puji Tuhan. Sama-sama, semua harus begitu. Semua harus saling itu ya refleks dari keintiman kita dengan Tuhan. Kita juga harus nyatakan di keluarga. Itulah refleksi tadi. Jadi bagaimana kita intim dengan Tuhan, itu kita juga aplikasikan dengan lingkungan kita supaya berdampak gitu aja. Bagus, evangelis. Adik Septi. Terima kasih Bang. Yo. Karena udah semua kasih komen, mungkin kita Evangelis tapi bagus banget ini ya. Saya pikir udah Iya. pendeta evangelis. Oh, bagus banget. Lihat yang di sebelahnya, Sekolah, Des. Evangelis itu. Des, lihat yang di sebelahnya pula lah. Oh gitu. Tuhan di sebelah. Iya. Oh iya ya. Pendampingnya kan pendeta. Oh pantes. Iya. Tapi pendeta terpancar. Nggak menjamin lah Kak. Kadang-kadang kita juga pendeta banyak kekurangan. Kadang-kadang malah yang tidak bertitel pendeta malah. Pendeta itu yang justru lebih pintar. Iya. Yang tidak bertitel pendeta justru lebih wah gitu ya, lebih mantap gitu ya. Makanya aku dari tadi dengerin juga seneng kan ya, wah ini bagus terus urainya tadi. Terus suaranya mantap. juga enak, orangnya cantik. Iya. Orang ibu yang mengayomi gitu ya. Jadi Iya. nggak Enak banget. nggak kayak ditegur kita, padahal udah ditempeleng. Udah ditempeleng, tapi kayak nggak merasa ditempeleng kita. Udah dimarahin ya, tapi kayak nggak kerasa kita kan. Mama kita bilangin baik-baik sambil disuapin kan. Iya. Jangan bandel kau Boris gitu. Cocok jadi ibu gembala, itu. Ibaratnya halus sekali cara marahinnya gitu orang Medan. Iya. Betul. Oke. Kita mau foto, tapi kita doa penutup dulu sama doa berkat. Nanti Bang Pendeta Bilman doa penutup berkat, langsung kita habis itu foto ya. Biar kita selesai hari ini. Silakan Bang Pendeta Bilman, boleh doa tutup. Mari teman-teman kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripada-Mu pada malam hari ini, lewat percakapan kami, lewat renungan yang disampaikan oleh Septi Napitupulu. Terima kasih Bapak, berkatilah pelayanannya, berkatilah juga suaminya Tuhan, berkatilah keluarganya yang telah membagikan kepada kami pada malam hari ini, berkat yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu menggelorakan kasih mula-mula dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, terutama Tuhan dalam hubungan kami, suami istri, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkatilah kami juga yang mengikuti acara percakapan malam ini, biarlah Tuhan selalu memberi kami apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu bersukacita menjalani hidup kami, karena Tuhan memang adalah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berilah kami juga tetap kerinduan untuk mengikuti acara seperti ini minggu depan atau 2 minggu lagi Bapak. Biarlah kiranya Engkau selalu menggelorakan kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau, walaupun itu hanya lewat Zoom saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran seorang teman kami, Lidon Purba, pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Engkau memberkati teman kami ini juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaannya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang kami sapa dan sembah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Makasih. Puji Tuhan. Amin. Kita foto dulu, boleh buka fotonya, kameranya. Kak Rita sebentar. Lailidon, ya. Lailidon boleh buka kamera sama Kak Rita, monitor Kak?
Signalnya mudah-mudahan oke ya. Tadi nggak monitor ya. Oke. Lihat kamera, hitungan ketiga ya. 1, 2, oh itu Karita. Oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih semuanya, Abang Kakak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kak Trisna, thank you. Iya, Bang Santun. Terima kasih. Kak Emi, Bang Santun. Iya, makasih Pak Boris. Semangat Bang Bulian, semangat Bang Bulian. Semangat. Terima kasih. Mantap. Pak Boris juga semangat. Semuanya kita semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.